Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat yang lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Champa, Vietnam. Beliau adalah putra cucu Raja Champa. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bri Kertabumi Raja Majapahit. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Ayahnya Sunan Ampel merupakan tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Selanjutnya yaitu awal kedatangan Sunan Ampel ke Jawa. Raden Rahmat bersama ayahanda ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, disertai dengan saudara tuanya Ali Musada dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Champa. Mereka datang di Tuban. Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha. Babat Ngampel Denta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat juga diangkat menjadi Imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bangkuning atau Mbah Karima, yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Karima. Dari pernikahan itu lahirlah 2 orang putri bernama Mas Murtosia dan Mas Murtosima. Selama menetap di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun. Sunan Ampel memiliki falsafah dakwah yang dikenal sebagai Moh Limo. Moh itu yang berarti tidak mau, Limo yang berarti 5, yaitu falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu yang pertama yaitu moh mabuk, yang berarti tidak mau minum minuman keras seperti khamr dan sejenisnya. Yang kedua yaitu moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu moh madon, yang artinya tidak mau berbuat zina, homseks, atau lesbian. Yang keempat yaitu moh madat, yang berarti tidak mau memakai narkoba. Yang nomor 5 yaitu moh maling, yang berarti tidak mau mencuri, korupsi, dan merampok. Selanjutnya yaitu dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan
para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menikahkan Khalifah Husain dengan putri Arya Bari bin Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Salah seorang putrinya bernama Mas Murtosia dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara itu sang adik Mas Murtosimah menikah dengan Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Pengaruh campa di wilayah dakwah Sunan Ampel ada 4, yaitu 1. Kebiasaan mentalkin orang mati dengan melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Kedua, yaitu perayaan 1 dan 10 Syuro dengan penandaan bubur syuro. Larangan penyelenggaraan hajat, menikah keluarga, menghitankan anak, dan pindah rumah pada bulan Syuro. Ketiga, yaitu tradisi Rebo Wekasan atau Arba'ah, akhir di bulan Sya'far. Yang keempat, yaitu tradisi Nifsu Sa'ban, paham wahdatul wujud. Namun, seiring berjalannya waktu, mazhab kaum campa muslim beraliran Syiah sebagai akibat hilangnya orientasi dan diskontinuitas sejarah. Bahkan kebiasaan di atas terpengaruh paham Syiah Jaidiyah. Sejarah wafatnya Sunan Ampel. Menurut Babat Gresik mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candra sengkala yang berbunyi ngulamo ngampel lenah masjid, yang bermakna ulama Ampel wafat di masjid, juga bermakna nilai angka 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sementara dalam serat Kanda, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candra sengkala awak Kaliguna iku, yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Dalam historiografi lain tidak tercantum tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian mengenai waktu wafatnya Sunan Ampel, akan tetapi makamnya terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya yang dijadikan pusat peziarah umat Islam di seluruh Nusantara.